Halo teman-teman, selamat pagi dan selamat datang kembali di acara MPLS 2021 ini. Nah, acara hari ini tentunya akan tetap menarik dan seperti biasa kalian harus simak videonya sampai akhir karena nanti akan ada kuis yang berhadiahkan Imani. Selamat menonton! Selamat pagi semuanya. Selamat datang di MPLS hari ketiga. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat pada hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai kegiatan MPLS hari ketiga, kiranya Engkau menyertai kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan menyanyikan lagu pujian Kasih Allah Tak Berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Selamat pagi, senang rasanya kita berjumpa kembali. Ini adalah hari yang ketiga, hari terakhir pelaksanaan MPLS. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai pelaksanaan MPLS dari hari pertama sampai hari yang ketiga ini. Tuhan, kami berdoa, biarlah pandemik segera berakhir di bangsa kami dan kami dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Bapak, sebelum kami memulai dan menjalankan segala aktivitas MPLS sepanjang hari ini, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Anak-anak yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya mau menjabarkan renungan dengan tema hidup yang berdampak bagi sekitar. Ayat kebenaran firman Tuhan diambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ayat ini
tidak asing bagi kita semuanya. Bahkan seringkali kita mendengar, membaca, atau bahkan kita sudah menghafalnya. Di ayat ini berbicara tentang terang dan garam dunia. Anak yang kasih Tuhan, di ayat tadi dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Anak-anak yang kasih Tuhan, setiap orang memiliki potensi, memiliki talenta untuk mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Baik mempengaruhi secara positif atau mempengaruhi secara negatif. Orang yang membawa pengaruh secara positif, kita sering mengenalnya dengan menjadi inspirasi atau motivator bagi orang lain. Sementara orang yang membawa pengaruh yang negatif atau yang buruk terhadap orang lain biasanya disebut provokator. Ya, ini bedanya. Kalau yang baik biasanya sebagai motivator atau inspirator, tetapi pengaruh yang negatif biasanya kita kenal dengan provokator. Provokator biasanya memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan yang negatif. Nah, begitu pula dengan kehidupan kekristenan. Tuhan menginginkan orang percaya memiliki kehidupan yang berdampak atau berpengaruh bagi dunia. Kalau kita membaca ayat itu tadi di Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Sana dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Tuhan adalah terang dunia. Dan kita adalah terang-terang yang menyinari orang-orang yang ada di sekitar kita. Di Alkitab, di dalam Matius pasal yang ke-5 tidak dikatakan jadilah terang bagi gereja. Bukan. Jadilah terang bagi rumah. Bukan. Tetapi Tuhan mengatakan jadilah terang bagi dunia. Apa yang dimaksud dunia ini? Mungkin adalah dunia pertemanan kalian, dunia persahabatan kalian. Dunia di mana kamu berkomunitas, baik di sekolah, baik di masyarakat, atau di lingkungan sekitar, atau bahkan di gereja. Nah, mari kita bersama-sama menjadi orang yang memiliki pengaruh yang baik, supaya mereka dapat melihat terang Kristus dalam hidup kita. Nah, sementara orang yang membawa pengaruh yang negatif atau yang buruk, kita mengenalnya dengan provokator yang sering memprovokasi dengan tindakan-tindakan yang negatif. Kita diberi hati nurani oleh Tuhan, diberi pikiran yang bersih dan jernih, supaya kita tahu membedakan mana yang buruk dan yang jahat, mana yang negatif, mana yang positif. Tapi saya mengajak untuk kalian semuanya, ambillah pengaruh yang baik, tindakan yang positif, supaya bersama-sama kita dapat memuliakan nama Tuhan. Supaya kita dapat memberi dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kita. Supaya karakter Kristus itu muncul dalam hidup kita. Apa itu karakter? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang. Nah, karakter menunjukkan siapa diri kita dan apa yang Tuhan katakan tentang kita. Nah, orang Kristen yang berkarakter baik berarti mereka yang tetap menjaga kualitas hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Kalian tahu bagaimana larangan atau perintah Tuhan di dalam Alkitab. Apa yang harus kamu lakukan, apa yang tidak boleh dilakukan sebagai orang Kristen. Pasti Anda tahu semuanya. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, mari kita tetap menjaga kualitas hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, sekalipun tidak ada orang yang melihatnya. Nah, inilah yang sedang Tuhan cari. Orang Kristen yang memiliki karakter yang baik, yang tampak nyata di dalam setiap perkataan dan perbuatan. Karena keberadaan Anda di tengah dunia sebagai terang harus semakin bersinar dan harus semakin nyata supaya nama Tuhan dimuliakan. Jadilah terang, jadilah dampak yang baik buat orang-orang di sekitarmu. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang kembali mengingatkan kami untuk kami tetap menjaga terang kami yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Supaya kualitas hidup kami dapat kami jaga sesuai dengan firman-Mu, dan orang-orang di sekitar kami dapat melihat Yesus melalui tingkah laku kami,
Orang di sekitar kami dapat melihat Yesus melalui setiap tutur kata dan tindakan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami menyerahkan pelaksanaan MPLS hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat datang di SMA Kristen Satya Wacana Salatiga, anak-anak. Perkenalkan, nama saya Christian Wicaksono, biasa dipanggil Pak Jani. Saya bertugas di sini di bagian perpustakaan SMA dan SMP Kristen Satya Wacana. Untuk nanti urusan pinjam-meminjam buku nanti bisa berhadapan dengan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lili Ambar sebagai security atau keamanan di SMA dan SMP Lab. Untuk rekan-rekan yang belum kenal dengan Pak Sapam, ini salah satunya Sapam di Lab. Untuk tahun ajaran baru, koordinator adalah saya. Jadi bila ada kenakalan, bolos atau pembulian, itu berhadapan dengan saya dan rekan-rekan security. Itu aja untuk perkenalan kami dari program Sapam SMA dan SMP Lab. Halo, nama saya Mujianto, disuruh sebagai pekarya. Selamat datang di SMA Lab Salatiga. Hai, nama saya Mulyani, saya bekerja di SMA Kristen Satya Wacana, saya sebagai cleaning service. Selamat berjumpa di SMA Lab. Hai, nama saya Nur Zulaikha, panggil saja Mbak Nur. Saya bekerja di koperasi. Selamat datang di SMA Lab Salatiga. Kalau butuh apa-apa bisa datang ke koperasi, cari Mbak Nur. Mau butuh alat tulis, seragam, jajanan, apalagi ya. Semua mungkin ada di koperasi. Itu ya. Saya nama Pardiono. Saya bekerja di sekolah di SMA Lab Kristen Satya Wacana sebagai ekspedisi. Selamat bergabung di sekolah SMA Lab. Halo, selamat pagi. Nama saya Paulus Widi Pinuji, biasa dipanggil Pak Aji. Saya melayani anak-anak di perpustakaan. Jadi kalau anak-anak mau pinjam buku, paket buku pengayaan di perpustakaan dari Pak Aji. Gitu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sunardi. Di lembaga ini saya sebagai pekarya. Selamat bergabung di lembaga ini. Semoga semakin lebih baik dan lebih baik lagi hidup kalian semua. Terima kasih. Halo, saya Bu Sundaryani. Kalian bisa memanggil saya Bu Ani. Saya bekerja di bagian surat menyurat. Jadi kalau kalian ingin dibuatkan surat apapun bisa ke Bu Ani. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Susanto, saya sebagai security. Selamat datang siswa baru di SMA Lab. Halo, nama saya Yanti. Saya bagian kesiswaan. Nanti kalau membutuhkan peminjaman raport, legalisir ijazah, bisa hubungi saya di kantor. Terima kasih. Halo, nama saya Agus Setiawan. Saya bekerja di koperasi, tepatnya di bagian perfotokopian. Dan selamat bergabung bagi kalian di SMA Lab ini. Halo teman-teman, saya perkenalkan, nama saya Arjuna Priadi, di sini sebagai Satpam. Selamat bergabung di SMA Lab ini dan selamat belajar. Semangat! Hai, nama saya Darus Sasangko, bekerja di SMA Lab sebagai pekarya. Selamat bergabung di SMA Lab. Nama saya Sasa, saya adalah humas di SMA Kristen Satya Wacana Salatiga. Kalau butuh apa-apa tentang pendaftaran, persyaratan, atau kegiatan apa-apa, website, Facebook bisa ke saya. Ya, selamat bergabung. Di sini adalah ruang guru MIPA. Kalian bisa bertemu guru-guru yang mengajar pelajaran IPA, biologi, dan lain-lain.
Selanjutnya ini adalah laboratorium kimia. Biasanya ruangan ini digunakan untuk menyimpan dan juga melakukan praktikum kimia. Di sini adalah laboratorium biologi dan ruangan ini digunakan sebagai tempat pembelajaran dan juga praktikum biologi. Selanjutnya ada ruang guru penjas dan juga ruang guru seni. Kalian bisa menemui guru-guru yang mengajar penjas dan juga seni. Kemudian di sini ada laboratorium fisika, pengajarnya ada Pak Darjito, Pak Nuk, dan juga Pak Joko. Nah, ruangan ini digunakan sebagai tempat pembelajaran dan juga praktikum fisika. Di sini adalah ruang guru IPS. Kalian bisa menemui guru-guru yang mengajar pelajaran IPS. Nah, kemudian di sini adalah ruang kelas sejarah. Pengajarnya adalah Pak Bambang Irawan. Selanjutnya ada ruang kelas matematika 1. Di sini pengajarnya adalah Pak Bambang Sarwono. Kemudian ini adalah ruang kelas seni. Di sini pengajarnya adalah Pak Sentot. Selanjutnya di sini adalah ruang kelas bahasa Jawa. Pengajarnya adalah Bu Min. Di sebelah ruang kelas matematika 2, di sini ada ruang matematika 3, pengajarnya adalah Bu Jato. Nah, selanjutnya ini adalah ruang kelas matematika 2, di sini pengajarnya adalah Pak Yakob. Nah, selanjutnya di sini ada ruang kelas kimia, pengajarnya ada Bu Endah dan juga Pak Jumadi. Halo, selamat pagi anak-anak peserta didik baru SMA Kristen Satya Wacana. Perkenalkan, nama saya Dina Widianti Anugraheni. Biasanya anak-anak memanggil saya Bu Dina. Saya guru BK di sekolah ini. Kebetulan tahun ini saya menjadi guru BK kelas 11. Nah, pada kesempatan ini Bu Dina akan menyampaikan materi MPLS tentang tata krama. Ya, mungkin kalian tidak asing dengan kata tata krama, ya. Di SMP dulu sudah pernah dengar, di SD mungkin sudah dengar, ya. Tetapi perlu lagi diingatkan supaya kalian tidak lupa. Jadi sifat dari materi MPLS kali ini mengingatkan kembali, ya. Tata krama itu berasal dari dua kata, tata dan krama. Tata itu artinya aturan, ya, adat, norma, ya. Sedangkan krama itu adalah tingkah laku, ya, tindakan. Jadi bisa diartikan bahwa tata krama adalah tata cara, sopan santun, tata susila. Nah, itu dari bahasa Indonesia, ya. Istilah lain dari tata krama adalah etika atau etiket. Itu berasal dari bahasa Yunani yang juga berasal dari dua kata, etikos dan etos. Artinya sama, ya, cara yang baik, kesusilaan. Nah, itu arti tata krama. Nah, tata krama
itu berlaku di mana saja dan kapan saja. Jadi dulu juga ada tata krama, saat ini ada tata krama, dan nanti tahun-tahun yang akan datang juga tetap akan ada tata krama. Kenapa? Karena secara pengalaman tata krama itu membawa dampak yang positif, membawa keselamatan untuk orang lain, membawa kedamaian, sehingga tata krama itu selalu diperlakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, saat ini kita ingin berbicara tentang perwujudan tata krama, khususnya bagi kalian para remaja atau para pelajar. Ya, perwujudan tata krama itu ada di mana saja. Ya, ada 3 perwujudan tata krama. Yang pertama ada di lingkungan rumah, ya, keluarga. Yang kedua di lingkungan sekolah, ya, dan yang ketiga adalah di lingkungan masyarakat. Kita akan bahas satu persatu, ya. Yang pertama di lingkungan keluarga. Kita tahu bahwa keluarga adalah tempat pertama kali kita diperkenalkan dengan aturan. Ya, sejak kecil kalian kan pasti diajari oleh orang tua aturan-aturan atau tindakan-tindakan yang harus kalian lakukan. Tentu tindakan yang positif, bukan tindakan yang negatif, ya. Nah, dalam tata krama di keluarga itu perlu memperhatikan beberapa hal, ya. Apa saja? Ya, kaitannya tentang menghormati orang tua, ya. Kita tahu orang tua, orang yang sudah melahirkan kita, orang yang merawat kita, tentu kita harus hormati itu. Kemudian kita juga perlu dengan ketulusan melakukan apa yang menjadi perintah orang tua, ya. Kemudian menghormati orang yang lebih tua selain orang tua kita, ya. Mungkin di situ ada nenek kita, om kita, tante, ya, atau orang-orang yang pokoknya usianya lebih tua dari kita. Kita harus menghormati itu. Atau kita juga harus menyayangi orang yang lebih muda dari kita. Nah, kemudian ketika kita diajak bicara dalam keluarga kita, ya kita memperhatikan, jangan sambil lalu, ya. Kemudian kalau kita mau kemana-mana, ya minta izin lah, ya, supaya orang yang ada di rumah tahu. Dan mengucapkan salam ketika mungkin kita habis bepergian dari mana, begitu kita mengucapkan salam, ya. Itu tata krama di dalam keluarga, lingkungan keluarga. Yang kedua yaitu tata krama di lingkungan sekolah, ya. Kita tahu bahwa sekolah merupakan tempat bersosialisasi, ya. Kalau keluarga tadi lingkupnya kecil, sekolah lebih luas karena di sekolah kita bertemu dengan teman-teman, kita bertemu dengan bapak ibu guru, bertemu dengan pegawai. Nah, dari situ kita juga dituntut untuk bisa melakukan tata krama dengan baik. Tata krama apa saja? Ya, tentu sopan santun, ya, bersikap sopan terhadap bapak ibu guru, karyawan, ya, pegawai yang ada di sekolah itu, kemudian menghargai teman-teman kita, ya, kemudian mengucapkan salam ketika kita bertemu dengan guru, karyawan, tidak hanya dengan guru yang mengajar, ya, tetapi kalau kita tahu yang kita temui atau kita berpapasan dengan guru atau pegawai yang kita tahu bahwa itu adalah warga sekolah kita, kita harus sapa, minimal senyum lah. Nah, itu akan bagus, ya. Kemudian yang terutama adalah mematuhi tata tertib sekolah, karena di dalam tata tertib sekolah itu sudah mencakup tata krama yang harus kalian lakukan di sekolah. Nah, ada satu hal yang saat ini memang harus diperhatikan, ya. Kalau yang Bu Dina sampaikan di atas tadi adalah ketika kita bertemu langsung atau kita belajar langsung tatap muka di sekolah. Nah, karena pandemi ini tentu kita belajarnya secara online. Apakah masih perlu tata krama? Kan nggak pernah ketemu gitu ya. Tetap perlu, ya. Pembelajaran online itu juga perlu tata krama, ya. Karena kita tetap berinteraksi dengan Bapak Ibu
guru. Tata kramanya apa sih? Ya saat meet misalnya ya, kan pembelajaran online itu kan kadang Bapak Ibu guru melakukan meet begitu ya secara online. Ya, persiapkan diri dengan baik dengan apa? Mandi ya. Mandi, pakaiannya juga yang sopan ya. Jangan kaos oblong gitu kan. Itu tidak menghargai Bapak Ibu guru. Ya, itu tetap adalah tata krama dalam pembelajaran ya. Kemudian yang ketiga adalah tata krama di lingkungan masyarakat. Nah, kalau tadi keluarga lingkupnya kecil, sekolah lingkupnya agak lebih besar lagi. Nah, masyarakat ini lebih besar lagi. Kenapa? Karena di dalam masyarakat kita akan bertemu dengan orang dengan latar belakang budaya, karakter yang macam-macam. Di situ kita dituntut untuk melakukan tata krama yang lebih bagus lagi supaya apa? Kita diterima di lingkungan masyarakat. Nah, apa saja misalnya? Mengucapkan salam pada orang yang kita temui ya. Itu sudah menjadi budaya khususnya di Indonesia ya. Kemudian ketika kita berjalan, walaupun kita bertemu dengan orang yang tidak kenal, ada orang yang misalnya berdiri di situ sedang ngobrol, kita berjalan, ya minimal mari, nah, katakan itu ya, nggak langsung nyelonong jalan begitu ya. Itu salah satu tata krama dalam lingkungan masyarakat. Kemudian membiasakan diri untuk mengetuk pintu, itu sudah hal yang biasa ya. Nggak mungkin kita bertamu di tempat orang langsung nyelonong masuk gitu kan, nggak mungkin. Jadi kita ketuk pintu dulu, ucapkan salam ya. Kemudian tata cara makan kita, mungkin kalau di rumah sih bebas model mau cara makannya seperti apa bebas ya. Tetapi di lingkungan masyarakat misalnya ketika kita diundang pesta mana begitu ya, diundang makan bersama di mana begitu, kita harus memperhatikan cara makan kita. Nggak mungkin dengan mulut bunyi ya, sambil makan sambil mulutnya bunyi, atau mungkin kakinya diangkat ke atas kayak di warung-warung gitu ya. Nah, itu perwujudan tata krama di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian kita juga dituntut untuk saling menolong, apalagi dengan orang-orang di sekitar kita, tetangga kita ya. Kita harus peka terhadap situasi itu. Dan kita juga harus menghargai saran orang lain. Ada kalanya kita ditegur orang lain, ada kalanya kita diingatkan atau mungkin dikritik oleh orang lain karena tingkah laku kita, ya kita terima itu dengan positif ya, tidak langsung naik pitam jadi marah-marah dan nggak terima begitu ya. Nah, itu tata krama di lingkungan masyarakat. Ada 3 ya tadi tatanannya, dari di lingkungan rumah atau keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, itu tatanannya. Sekarang kita akan menginjak ke jenis-jenis tata krama ya. Ada beberapa jenis tata krama. Tentu di daerah lain akan lebih banyak lagi, atau mungkin berbeda dengan daerah satu dengan daerah yang lain berbeda ya. Nah, secara garis besar itu akan ada Budina di sini akan membahas ada 3 jenis tata krama. Yang pertama adalah tata krama berbicara. Nah, kenapa tata krama berbicara itu perlu kita perhatikan? Karena kita adalah makhluk sosial, di mana kita dituntut untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dengan zaman yang seperti ini, musim pandemi seperti ini, komunikasinya mungkin tidak langsung, tapi mungkin bisa saja dengan via online begitu ya. Itu tetap kita dituntut untuk bisa mengikuti tata krama atau etika berbicara. Nah, kita perlu perhatikan ketika kita berbicara itu lawan bicara kita. Dengan siapa kita berbicara? Tentu kita berbicara dengan orang yang lebih tua, seusia, dan orang yang lebih muda dari kita, itu caranya berbeda. Nah, kalau di Jawa itu mungkin ini pengetahuan untuk anak-anakku yang di luar pulau ya. Di Jawa itu ada bahasa
tingkatan bahasa. Jadi ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, kita pakai bahasa Jawa kromo. Sedangkan kalau kita berbicara dengan orang yang seusia dengan kita atau mungkin lebih muda dari kita pakai bahasa ngoko. Nah, kalau bahasa ngoko itu kita gunakan untuk berbicara dengan orang yang lebih tua, itu tidak sopan. Berarti itu tidak sesuai dengan etika yang ada. Nah, itu perlu kita perhatikan. Ada beberapa yang Budina temui ketika anak-anak dari luar pulau belajar bahasa Jawa dengan teman-temannya, kan usianya seusia, jadi menggunakan bahasa ngoko. Nah, ketika berbicara dengan guru karena dia ingin belajar menunjukkan bahwa dia bisa bahasa Jawa, dia makanya ngoko. Nah, itu kan berarti tidak pas, tidak sesuai. Nah, lebih baik kalau memang tidak menguasai, berbicara dengan bahasa Indonesia saja supaya bisa diterima dengan baik gitu ya. Nah, kedua adalah menggunakan kalimat yang tepat. Ya, pilihlah kalimat yang tepat dalam berbicara supaya orang menerimanya juga enak ya. Sama-sama maksudnya, tetapi kalau kata atau kalimat yang digunakan itu berbeda, pilihan katanya berbeda, itu akan punya makna yang berbeda akhirnya ya. Jadi pilih kata atau pilih kalimat yang tepat. Jangan menggunakan kata-kata yang kasar, apalagi umpatan-umpatan ya. Itu akan membuat orang mempunyai image negatif terhadap yang mengeluarkan umpatan-umpatan tersebut ya. Kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah tempat di mana pembicaraan itu dilakukan. Kalau misalnya pembicaraan itu dilakukan situasinya santai, mungkin makan-makan di tempat yang terbuka, begitu mau bergurau seperti apa itu mungkin tidak masalah. Tetapi ketika tempatnya memang formal dan situasinya memang menuntut untuk serius, ya tentu kata-kata atau percakapan yang digunakan juga berbeda ya. Kemudian sikap, yang terakhir sikap yang harus diperhatikan. Bagaimana sikap kita dalam berbicara ya. Misalnya kalau dengan orang tua tangannya ditaruh di pinggang gitu sambil agak wajahnya. Nah, itu kan tidak menghargai ya. Gitu. Nah, yang perlu dihindari dalam berbicara ya, itu jangan pernah memotong pembicaraan orang lain. Itu bentuk dari menghargai orang yang berbicara. Jadi biarkan yang berbicara selesai dulu, baru kemudian kamu gantian berbicara. Kemudian jangan menguasai pembicaraan, karena itu orang yang akan kamu ajak bicara pasti tidak akan nyaman karena merasa bahwa kamu terus yang ngomong ya. Kemudian jangan sampai tidak menatap lawan bicara. Jadi ketika ada pembicaraan, percakapan, usahakan kamu menatap lawan bicaramu. Artinya itu bentuk dari menghargai ya. Budina pernah melihat begitu ada orang yang diajak ngomong tuh cuma fokusnya ke HP sambil iya iya. Nah, itu bentuk bahwa kamu tidak menghargai lawan bicaramu ya. Atau mungkin yang perlu dihindari adalah tidak menghiraukan, mengabaikan orang yang berbicara dengan kamu. Nah, itu perlu dihindari ya. Itu tata krama berbicara. Berikutnya adalah tata krama pergaulan. Nah, dalam pergaulan itu kita perlu melihat siapa yang kita hadapi. Dengan teman, orang tua, guru tentu berbeda ya. Kita boleh akrab dengan orang yang lebih tua ya, tetapi kita tetap harus bisa menempatkan diri pada posisi yang tepat. Artinya akrab, dekat, bersahabat, tetapi ada menghormatinya juga ya. Tidak semua disamakan dengan teman-teman yang seusia ya. Kemudian di mana kita bergaul, lingkungan di mana kita bergaul itu ya perlu kita perhatikan juga, dan bagaimana cara kita bersikap dan bertingkah laku dalam bergaul. Nah, beberapa bentuk etika pergaulan yang baik itu misalnya
ini diulang-ulang oleh Bu Dina ya, memberi salam, karena memang ini kebiasaan kita di Indonesia ya, memberi salam ketika kita bertemu dengan orang yang kita kenal. Kalau yang tidak kita kenal, kita bertemu senyum saja sudah cukup. Itu bentuk dari kita menghargai ya. Kemudian kita perhatian terhadap orang di sekitar kita, ya, mengetuk pintu tadi ya, terus kemudian mengucapkan terima kasih ketika kita sudah dibantu. Bantu tidak hanya perkara yang besar, tetapi ketika kita mencari informasi, kita dijawab, kita misalnya mengirim pesan, bertanya lewat WA, dijawab, itu jangan lupa ucapkan terima kasih ya, karena kita sudah dibantu. Kemudian kita perlu rendah hati, bukan rendah diri ya, beda. Jadi kita perlu rendah hati dan tidak menang sendiri dalam pergaulan ya, supaya kita bisa lebih diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Kemudian mohon maaf jika melakukan kesalahan. Nah, ini yang sedikit sulit. Biasanya gengsinya tinggi untuk meminta maaf, tahu bahwa dia melakukan kesalahan tetapi malu mengakuinya sehingga gengsi untuk minta maaf. Nah, ini dihilangkan ya. Harus mau minta maaf jika memang melakukan sebuah kesalahan. Kemudian siap memberi bantuan pada orang-orang di sekitar sesuai dengan kemampuan kita tentunya ya. Kemudian sanggup menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar kita. Karena dengan kita menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar kita, kita tidak egois, itu kita membuat kita akan lebih mudah diterima oleh lingkungan sekitar kita. Nah, yang ketiga adalah tata krama dalam penampilan. Penampilan apa? Ya, secara fisik dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Bagaimana penampilan kita itu akan menjadi penilaian orang lain ya. Rapikah, pantaskah, apa yang kita pakai itu rapi enggak, penampilan kita rapi enggak, pantas enggak. Nah, itu akan dilihat oleh orang lain dan itu akan mencerminkan kepribadian kita ya. Misalnya kalau pergi kemana tanpa sisiran itu kan terlihat tidak rapi, awut-awutan, orang pasti akan bilang, ih ini kok orangnya nggak rapi ya, misalnya seperti itu. Itu akan dilihat ya, mempengaruhi penilaian orang terhadap diri kita. Kemudian cara berpakaian kita ya, disesuaikan dengan waktu yang ada atau tempat yang ada. Artinya ketika kita bepergian misalnya piknik atau main ke pasar, ke mall begitu, mau pakai sandal, mau pakai celana pendek, kaos oblong, itu tidak masalah. Tetapi kalau misalnya kamu harus datang ke sekolah di luar jam pelajaran, misalnya ngurus apa misalnya, ya tentu disesuaikan. Nggak mungkin kan ke sekolah pakai celana pendek, pakai sandal jepit, begitu kan nggak sopan ya, nggak sesuai dengan etika yang ada. Jadi itu perlu diperhatikan. Cara berpakaian disesuaikan dengan waktu dan tempat ya. Kemudian pilihan pakaian yang tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sempit ya. Orang yang pakaiannya terlalu longgar itu akan terkesan tidak rapi ya, tidak rapi. Tetapi sebaliknya orang yang berpakaian sempit juga akan terlihat istilahnya orang akan berpandangan negatif terhadap dia. Ini biasanya cewek-cewek ini ya, suka pakai baju yang minim kain misalnya seperti itu. Supaya apa? Menarik perhatian. Ya benar, akan menarik perhatian, tetapi perhatian yang apa? Perhatian yang negatif. Itu perlu diperhatikan. Oke, yang berikutnya ya, jangan asal mengikuti mode. Karena apa? Kadang mode yang kita lihat belum sesuai dengan diri kita ya. Yang dipakai artis, bajunya seperti itu, model rambutnya seperti itu, sangat kelihatan bagus. Tapi ketika kita memakai itu dan memodel rambut kita seperti itu, belum tentu bagus untuk diri kita ya. Jadi cermin itu penting. Cermin tidak hanya berupa cermin kaca itu, tapi cermin juga dari orang lain. Kita meminta pendapat orang lain tentang bagaimana penampilan kita, sesuai atau tidak. Nah, kalau
tata krama tadi tidak bisa kita patuhi, tidak bisa kita lakukan, apa akibatnya? Mungkin secara langsung tidak akan terlihat, tetapi lama-kelamaan orang akan tidak suka terhadap kita. Ya. Kemudian kalau orang tidak suka terhadap kita, orang akan menjauhi kita. Ketika orang menjauhi kita, berarti dia sudah tidak mempedulikan kita. Kalau tidak peduli ya sudah, berarti ketika kita membutuhkan bantuan mereka, mereka akan enggan membantu. Jadi itu kan merugikan diri kita sendiri. Oke, ada pepatah Jawa ya terkait dengan tata krama ini ya, sangat bagus. Mungkin bagi kalian yang berasal dari Jawa sudah pernah dengar. Bagi kalian yang berasal dari luar Pulau Jawa perlu mendengar dan perlu belajar ya. Ajining diri sekolati, ajining rogo saka busana, ajining awak saka tumindak. Nah, apa maknanya ya? Ajining diri sekolati artinya perkataan apa yang keluar dari mulut kita itu akan mencerminkan siapa diri kita. Kalau kata-kata yang keluar dari mulut kita itu kata-kata positif, kata-kata berkat, motivasi, dukungan, misalnya seperti itu, orang akan menilai diri kita adalah orang yang baik. Orang akan segan terhadap diri kita, orang akan menghargai diri kita. Tetapi sebaliknya, kalau kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang negatif, umpatan, kata-kata kasar, orang tidak akan respect terhadap diri kita. Ya. Kedua, ajining rogo saka busana. Artinya, apa yang kita pakai atau apa yang kita kenakan ini akan menunjukkan bagaimana kita sebenarnya. Kalau kita memakai pakaian sederhana, sopan, orang akan lebih menghargai, orang akan lebih respect ya. Tetapi sebaliknya kalau pakaian yang kita gunakan pakaian seronok begitu, orang pasti pikirannya negatif terhadap diri kita ya. Dan yang terakhir, ajining awak saka tumindak. Artinya apa yang kita lakukan, tingkah laku yang kita lakukan akan mencerminkan siapa kita. Kalau tingkah laku kita yang kita lakukan sehari-hari positif, baik, ikut aturan, orang akan menilai bahwa diri kita baik. Tapi sebaliknya, kalau yang kita lakukan itu hal-hal yang negatif, suka melanggar aturan, suka melakukan sesuatu semaunya sendiri, orang akan menilai kita juga tidak baik. Nah, dari materi ini, Bu Dina berharap kalian bisa menjadi anak-anak yang modern, anak-anak yang gaul, anak-anak yang tidak tertinggal perkembangan zaman. Tetapi jangan sampai kalian melupakan tata krama yang ada. Karena apa? Karena tingkah laku kita adalah cermin diri kita. Melakukan hal-hal yang positif itu tidak akan ada ruginya. Karena apa? Segala kebaikannya akan kembali ke diri kita. Nah, itu tadi materi tata krama yang bisa Bu Dina sampaikan. Bu Dina berharap kalian bisa mengaplikasikan yang sudah kalian simak tadi di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Semoga bermanfaat dan selamat bergabung di SMA Kristen Satya Wacana. Tuhan Yesus memberkati. Pagi Pak. Oke, selamat pagi. Ngobrol-ngobrol sebentar boleh lah ya Pak. Oke, boleh. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bercerita tentang atau kita mengamati lingkungan kita di Indonesia, itu tidak terlepas dengan lingkungan dunia. Artinya kerusakan lingkungan itu sudah sangat parah sekali ya. Lewat polusi udara, lewat sampah rumah tangga ataupun sampah industri, itu juga hutan. Jadi itu saling berkaitan. Artinya polusi udara sendiri itu sudah menyumbangkan Indonesia itu termasuk tingkat 8 untuk polusi udara. Jadi setelah Amerika, Indonesia itu penyumbang polusi udara yang cukup tinggi. Terus bahkan ada 3,3 juta orang meninggal karena polusi udara. Itu di seluruh dunia. Artinya
kalau tidak segera ditangani itu akan membuat dunia ini akan semakin hancur. Itu yang pertama dari polusi udara. Yang kedua itu ada sampah. Indonesia ya, itu setiap harinya ya, atau orang-orang setiap hari itu membuang sampah sekitar 0,68 kg sampah setiap harinya. Jadi untuk tahun 2019 itu sampah sendiri sudah 185.753 ton setiap harinya disumbangkan Indonesia untuk sampah dunia. Dan berikutnya yang terakhir itu hutan itu sudah terjadi deforestasi hutan itu 187 hektar di tahun 2019. Kita sudah kehilangan 72% hutan di Indonesia. Nah, Indonesia kalau di dunia itu juga urutan kedua setelah Brasil. Kita melakukan pembalakan atau pengelolaan hutan asli ya, yang mana nanti akan mempengaruhi paru-paru dunia, karena hutan itu adalah paru-paru dunia. Artinya kualitas udara di dunia ini dipengaruhi oleh hutan yang ada di seluruh dunia. Oke, itu berawal dari tahun 2006. Jadi tahun 2006 itu kami berdelapan, teman-teman seniman itu karena prihatin dengan kerusakan lingkungan yang ada, kami membentuk sebuah komunitas peduli lingkungan. Itu tahun 2006. Yang mana saat itu kami bergiliran itu membangun kesadaran lingkungan anak-anak terhadap lingkungan sekitarnya. Ya. Jadi kami masuk ke sekolah-sekolah, memberikan workshop-workshop yang mana dari komunitas kami itu kami berikan secara gratis. Nah, itulah kenapa aku sangat konsen atau sangat perhatian sekali dengan lingkungan atau seni untuk lingkungan yang ada di Indonesia. Oke. Perkenalkan, nama saya Sentot Supriyanto, tapi biasa dipanggil Pak Sentot. Nah, di OSIS aku dipercaya untuk sebagai pembina bidang sekolah adiwiyata. Oke. Jadi untuk sekolah adiwiyata sendiri ya, kalau di Indonesia itu sudah mulai dari sejak tahun 1977 itu pengajaran lingkungan hidup itu sudah mencoba diterapkan di Jakarta. Itu ada 15 sekolah, yang mana sekolah-sekolah tadi diberikan pengetahuan tentang lingkungan. Karena sebenarnya tujuan adiwiyata sendiri ini adalah membangun karakter bangsa yang peduli lingkungan. Nah, di situ mulai dari tahun 1977, 1984, 89, 96, 98 ya. Itu masih berinovasi terus sampai tahun 2003, 2005 ya. Itu masih mereka mencoba membuat program-program itu untuk masuk ke sekolah-sekolah. Saat itu yang membuat program itu adalah lingkungan hidup. Tahun 2006 itu mulai ada sekolah adiwiyata tapi secara mandiri, belum disahkan oleh peraturan menteri. Tahun 2009 ya, itu barulah Dinas Lingkungan Hidup itu membuat peraturan menteri yang disahkan ya oleh Presiden tentunya. Itu peraturan menteri Lingkungan Hidup nomor 2 tahun 2009. Dan bekerja sama dengan Pendidikan Nasional atau Dignas ya. Itu untuk membuat untuk Dignas sendiri ada permennya juga, peraturan menteri Pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2005. Sehingga ini adalah suatu kolaborasi ya, antar kementerian ya, antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan itu untuk membuat sebuah program yang mana semua warga sekolah itu mempunyai wawasan lingkungan yang memadai. Oke, jadi sebenarnya kalau sekolah adiwiyata ini sebenarnya program seluruh sekolah yang ada di Indonesia itu wajib ada.
Tetapi kalau di tempat kita, kalau diterapkan secara komunal itu kelihatannya agak sulit karena memang tempat kita itu kurang ideal untuk melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan Dwiata. Makanya kecenderungan untuk sekolah kita ini kita mengolah limbah yang memang sudah ada di sekitar kita. Jadi sekolah Dwiata sendiri tadi selain menanam secara real, yaitu kegiatan-kegiatan lingkungan, misalkan dengan menanam pohon, dengan pembibitan pohon, ya, bermacam-macam teknik, misalkan memakai aquaponik atau mungkin hidroponik atau pembibitan. Juga kita mencoba mengadakan penelitian untuk hewan-hewan yang menjadi hobi dan bisa membantu lingkungan itu menjadi lebih baik. Contohnya kita ada pembibitan ikan hias, terus mungkin ada perawatan ikan, bagaimana merawat ikan itu dengan baik. Nah, itu kita tanamkan di situ. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, kita juga menanamkan kesadaran masyarakat sekolah atau warga sekolah itu untuk lebih safe atau lebih peduli atau lebih bisa membantu pemerintah terutama untuk membuat lingkungan kita itu menjadi lebih baik atau jauh dari hal yang namanya polusi atau limbah. Oke, sebenarnya prestasi kita itu tidak jauh dari bagaimana anak-anak itu mengeksplorasi atau bereksperimen dengan hal-hal yang ramah lingkungan. Itu kita mencoba membuat pupuk cair, pupuk padat. Tetapi kemarin yang menurutku itu cukup bagus untuk jiwa kompetisi anak-anak maupun jiwa kepedulian mereka terhadap lingkungan itu saat mereka ikut lomba Krenova. Di lomba Krenova itu lomba yang diadakan pemerintah juga, pemerintah daerah maupun provinsi, ya, itu berkaitan dengan kreativitas dan inovasi. Nah, di sini anak-anak Dwiata berkolaborasi dengan anak-anak Eskul Kria. Mereka membuat produk recycle, jadi bukan upcycle, recycle plastik yang tujuannya itu untuk membuat modeling atau membuat bahan awal untuk karya seorang arsitek ataupun pematung ataupun seniman 3 dimensi yang bisa digunakan berkali-kali sehingga kita bisa mengurangi limbah plastik. Anak-anak cukup membanggakan, mereka dapat juara 3. Yang menurutku luar biasa itu adalah karena musuh-musuh mereka itu bukan anak-anak yang setingkat SMA tetapi umum. Jadi ada dokter, ada sarjana, ada praktisi di situ. Dan itu menurutku adalah pengalaman yang terbaik mereka saat mengampanyekan lingkungan. Oke, jadi bagi kalian yang nanti akan bergabung, silahkan nanti kakak-kakakmu ya, yang sebagai OSIS akan memberikan informasi di mana kalian bisa mendaftar untuk menjadi anggota sekolah Dwiata. Oke, terima kasih. Salam hijau bumiku. Halo semuanya, aku Stefania Karunia Sabatini dari kelas 12 MIPA 2, bisa dipanggil CC. Aku di sini sebagai Ketua OSIS 2021. Dan sekarang aku akan ngajak kalian buat kenalan dengan jajaran OSIS 2021. Di sini kita ada sekretaris dan seharusnya ada Kaira sebagai bendahara, tapi dia berhalangan hadir, jadi akan digantikan oleh Kabid Kesejahteraan sekaligus Ketua Panitia dari MPLS 2021. Yang pertama, sekretaris bisa langsung perkenalan dan menjelaskan. Halo, aku Briana Putri Alridia, biasa dipanggil Briana dari kelas 12 IPS 2. Di sini aku sebagai sekretaris OSIS. Nah, sekarang aku akan menjelaskan sedikit tentang tugas sekretaris. Yang pertama, mencatat hasil rapat OSIS. Yang kedua, pada saat event, tugasnya membuat proposal dan saat selesai event membuat laporan pertanggungjawaban. Yang ketiga, harus koordinasi dengan TU dalam hal surat menyurat.
Yang keempat, sekretaris harus sering koordinasi dengan guru dan ketua OSIS. Dan yang terakhir, tidak lupa membantu seksi atau bidang yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, selanjutnya silahkan Kabid Kesejahteraan. Hai semua, nama aku Stefani Della Amelia, biasa dipanggil Della dari kelas 12 MIPA 3. Di OSIS ini aku menjadi ketua bidang 3 yaitu kesejahteraan, dan bidang ini akan dibimbing langsung oleh Pak Bambang Sarwono. Sekarang akan menjelaskan sedikit mengenai bidang kesejahteraan. Tugas bidang kesejahteraan adalah memastikan warga sekolah sejahtera, aman, damai, tentram, dan sehat. Bidang ini dibagi lagi menjadi 3 subbidang yaitu PMR, KAA, dan aksi sosial. PMR akan menjaga di saat upacara dan akan menangani teman-teman yang sakit dan juga menjaga UKS. KAA akan mengumpulkan iuran setiap bulan dan akan dialokasikan untuk teman-teman yang membutuhkan. Lalu juga akan ada aksi sosial di hari-hari besar seperti Natal dan Paskah. Terima kasih. Nah, kira-kira apa sih tantangan dalam menjalani bidang ini? Kalau dari sekretaris itu pada saat revisi proposal dan revisi LPJ, karena pada saat revisi proposal dan LPJ itu ditapung sewaktu-waktu. Jadi kalau enggak siap dan cepat tanggap itu bakal cairnya lama uangnya gitu. Oke, walaupun prosedurnya sedikit panjang, tapi kita tetap semangat kan ya. Selanjutnya kita ada bidang kesejahteraan, sekaligus ketua panitia. Kira-kira apa sih tantangannya gitu? Kalau dari aku, yang pertama yaitu harus bisa membagi waktu antara belajar dan mengurus event. Lalu yang kedua, selalu bisa berkoordinasi dengan pembina dan panitia yang lainnya. Lalu yang ketiga, harus selalu memastikan semua berjalan sesuai tugasnya masing-masing. Oke, yang terakhir kalau dari aku sendiri, kita di sini semua pengurus OSIS diajak untuk semakin kreatif dalam menyiapkan konsep-konsep sesuai dengan protokol kesehatan mengingat lagi di masa pandemi. Pengen lebih tahu tentang OSIS? Yuk lanjut ke batch 2. Sekarang di batch 2 kita ada Kabid Adiwiyata, Kabid Olahraga, yang sebenarnya Kabid Olahraga itu Excel, cuman dia berhalangan hadir, jadi kita punya ketua ekskul basket buat mewakili Excel. Selanjutnya kita ada Kabid Koperasi dan Kabid Nasionalisme. Yang pertama, Kabid Adiwiyata, silahkan menjelaskan dan memperkenalkan diri. Nama saya Farel Raffi Putra Respati, biasa dipanggil Awi dari kelas 12 MIPA 2. Saya di sini sebagai Ketua Bidang 1 Adiwiyata yang dibina langsung oleh Pak Sentot. Adiwiyata itu adalah salah satu program dari Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Tujuan dari program Adiwiyata itu sendiri adalah menciptakan kondisi yang baik dalam upaya penyelamatan lingkungan. Sekian dari Adiwiyata, terima kasih. Selanjutnya dari bidang olahraga. Perkenalkan, nama saya Graciela Ria Sekarlangit dari 12 IPS 1. Di sini saya mewakilkan Ketua Bidang 1 Olahraga. Ekstrakurikuler olahraga ada wushu, basket, e-sport, catur, tenis meja, volley, futsal, bulu tangkis, dan juga cheerleader. Event yang kita selenggarakan ada kelas meet, yaitu lomba antar kelas seperti contohnya lomba basket, volley, dan juga e-sport. Yang kedua ada lab cup. Dan event yang kita ikuti dari luar sekolah ada DBL dan juga SI Cup. Apa sih tugas bidang olahraga? Tugas bidang olahraga mengurus bidang olahraga di luar maupun di dalam sekolah. Selanjutnya, silahkan bidang koperasi. Halo, nama saya Irina Laura Juwita Herawati, biasa dipanggil Erin dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya sebagai Ketua Bidang 4 Koperasi dan Kewirausahaan. Tugas dari Koperasi dan Kewirausahaan yaitu melayani warga sekolah yang ingin membeli barang atau kebutuhan di koperasi. Di sini kita didampingi oleh Bu Set dan Mbak Nur. Lalu pada akhir tahun kita akan melakukan kegiatan rutin yaitu menghitung investasi dan hasil sisa usaha koperasi. Sekian dari bidang 4, terima kasih. Oke, yang terakhir kita ada bidang nasionalisme, silahkan. Aku Dias Oktavian Pradana dari 12 MIPA 2. Aku menjabat sebagai Ketua Bidang Nasionalisme. Di sini kami dibina oleh Pak Apri Wijianto dan tak hanya sendiri, aku bersama 3 rekan lainnya. Di antaranya ada Andika Rama, Oliver Elvino, dan Yesi Lutmiat Mojo. Di nasionalisme, kami sesuai namanya, membawahi atau mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan nasionalisme. Di antaranya
mengadakan hari-hari besar nasional dan juga paskibraka, serta melaksanakan atau mempersiapkan upacara pada setiap hari Senin. Itu saja. Sekarang aku mau nanya nih ke kalian, kira-kira apa sih hal yang asik dari menjalankan bidang ini? Pertama, silahkan bidang nasionalisme untuk menjawab. Oke, jadi yang asik di bidang nasionalisme ini adalah kita bisa melatih adik-adik kelas. Melatih untuk apa? Untuk paskibraka tentunya. Tapi nggak sembarangan melatih, kita sebelumnya pasti kita sudah mengikuti yang namanya paskibraka. Jadi di nasionalisme ini tidak hanya kita belajar paskibraka itu berbaris-berbaris, tapi juga mempelajari ilmu berbangsa dan bernegara. Dan juga untuk teman-teman lainnya yang tertarik mengikuti paskibraka bisa kok. Dan juga nanti setiap setahun sekali sekolah kita akan mengirimkan perwakilan untuk seleksi untuk mengikuti paskibraka kota. Terima kasih. Oke, sekarang lanjutnya Erin. Ya, kalau kegiatan yang asik di bidang koperasi itu yang pertama pasti kita bisa belajar berjualan, terus berwirausaha, dan tentunya nanti di OSIS-nya sendiri kalau ada event-event kita itu bisa memegang bagian yang paling penting karena kita bisa melakukan USDA gitu. Terima kasih. Oke, kedengarannya asik ya. Selanjutnya bidang olahraga. Apa sih yang asik di bidang olahraga? Selain kita dapat sehat, kita juga bisa menambah relasi. Karena event-event kita diadakan dan juga kita juga bisa mengikuti event-event di luar kota. Seperti di Semarang, Solo, Jogja, dan kota-kota lainnya. Tapi event yang diselenggarakan dalam sekolah juga nggak kalah seru kok. Yang terakhir, bidang adiwiyata. Kalau adiwiyata sendiri sih, selain turut serta dalam mengupayakan lingkungan, ada banyak kegiatan menarik kayak pelihara ikan. Ya intinya adiwiyata sama Pak Asen tuh menarik. Masih kepo kan sama OSIS? Yuk lanjut ke batch 3. Yang terakhir di batch 3 kita ada bidang kerohanian, bidang akademik, bidang kepramukaan, dan bidang kesenian. Yang pertama silahkan bidang kerohanian untuk menjelaskan dan memperkenalkan diri. Halo, namaku Sultan Azaria Sambodo dan aku berasal dari kelas 12 IPS 2. Aku juga merupakan kabid dari SI Kerohanian. Untuk tugasnya sendiri, SI Kerohanian akan menjalankan ibadah-ibadah untuk semua event. Dan untuk program-program khususnya ada ibadah awal pekan, ibadah akhir pekan, ibadah besar keagamaan seperti ibadah Paskah, dan juga ibadah Natal. Jadi tunggu apa lagi? Ayo join ibadah. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari bidang akademik. Perkenalkan, nama saya Manuela Waya Salangka dari kelas 12 MIPA 3, biasa dipanggil Waya. Saya berjabat sebagai kabid akademik, dan di bidang akademik ini, pembina kami adalah Bapak Yohanes Tugiman. Program-program yang biasa kami urus adalah hal-hal seperti robotik, OSN, debat, buletin, dan lain-lain sebagainya. Itu saja dari saya. Selanjutnya, bidang kepramukaan, silahkan. Halo, perkenalkan nama saya Joshua Agil Fabi Malasi dari kelas 12 MIPA 2, biasa dipanggil Joshua atau Agil. Di dalam bidang ini, pembina kami adalah Mem Nunu. Kegiatan yang akan kita lakukan di dalam bidang ini tidak jauh beda dari SMP, yang dimana kita akan mengurus semua hal mengenai kepramukaan. Yang berbeda di sini, kita akan mengurus hal-hal seperti PAB, Kempa Bakti, dan live-in. Sekian dari saya. Yang terakhir, kita akan mendengarkan penjelasan dari bidang kesenian. Halo, perkenalkan nama saya Rio Putra Buni Wijaya, biasa dipanggil Rio atau Buni. Saya dari kelas 12 MIPA 1 dan saya di sini sebagai ketua bidang kesenian yang dibawahi oleh Ibu Andriani. Di bidang kesenian sendiri mengatasi beberapa ekstrakurikuler yang berjalan di sekolah lab ini. Antara lain ada paduan suara, ada band, dance, videografi, kria, komkom, dan cheerleader. Dan di waktu-waktu tertentu, OSIS bidang kesenian juga menjadi jembatan antara guru dan murid untuk mempersiapkan beberapa lomba yang menyangkut tentang kesenian itu sendiri. Sekian dari saya.
Nah, aku mau nanya nih, kira-kira skill apa sih yang diperlukan untuk gabung ke bidang kalian? Pertama dari kesenian, silahkan menjawab. Mungkin untuk di bidang kesenian sendiri, saya sangat menjunjung tinggi untuk skill berkomunikasi dan berkoordinasi antar sesama yang terlibat di bidang kesenian itu sendiri. Dan bisa menjadi nilai plus tersendiri jika seorang itu memiliki nilai atau tingkatan kreativitas yang tinggi juga. Terlepas dari itu semua, saya juga menekankan kepada orang-orang yang ingin masuk ke bidang kesenian untuk menjunjung tinggi dan menghargai karya seni dan seniman-seniman ataupun seni-seni yang di luar kepala yang masih dianggap remeh beberapa orang di sekolah. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya silahkan untuk kepramukaan menjawab. Kalau kepramukaan sendiri, skill yang dibutuhkan itu termasuk dasar ya, bagi seorang siswa, yaitu disiplin, percaya diri, bertanggung jawab, mungkin seperti itu. Tapi yang paling penting di sini adalah memiliki jiwa kepemimpinan dan mau bekerja sama antar teman. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya dari bidang akademik. Jadi untuk bidang saya sebenarnya tidak terlalu susah begitu ya. Paling skill-skill yang sangat dijunjung itu komitmen, keinginan berprestasi, kemampuan berkomunikasi, dan yang paling penting yaitu keinginan untuk memajukan sekolah dan potensi diri sendiri. Itu saja sih. Oke, selanjutnya dari kerohanian. Dari kerohanian sih, tentunya kita perlu kerjasama. Selain itu, kita juga memerlukan ketekunan hati. Tapi jika kalian bisa memainkan alat musik atau bernyanyi, itu akan menjadi nilai plus bagi kalian untuk melayani sesama kita dalam ibadah. Untuk itu, kalian bisa ikut dalam PD atau persekutuan doa yang dilaksanakan setiap hari Senin via Zoom. Itu saja. Sekian penjelasan dari bidang-bidang OSIS 2021. Meskipun banyak tantangan, tetapi kami dapat bekerja dan berproses bersama-sama untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seru kan ikut OSIS? Ayo ikut OSIS! Oke teman-teman, gak terasa MPLS 2021 kali ini sudah selesai. Dan seperti biasa, kami sudah siapkan pertanyaan untuk kalian. Nah teman-teman, dalam sesi program Sekolah Adiwiyata yang disampaikan oleh Pak Sentot, beliau dan beberapa temannya membuat suatu komunitas lingkungan hidup nih teman-teman. Nah pertanyaannya adalah, ada berapa orangkah yang terlibat dalam pembentukan awal komunitas tersebut? Nah, ditahan nih jawabannya. Nanti akan kalian kirimkan di Google Form yang setelah ini akan dikirimkan juga oleh kawan kalian ke grup masing-masing. Nah, jangan lupa setelah ini kalian masih ada kegiatan yang harus diikuti, yaitu virtual meeting bersama wali kelas masing-masing. Dan untuk mengakhiri acara hari ini, mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga MPLS hari pertama hingga hari terakhir hari ini masih bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kesembuhan negara ini agar pandemi bisa segera berakhir dan kami bisa segera melakukan sekolah tatap muka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, sekian acara MPLS 2021. Terima kasih kalian sudah mengikuti segala rangkaian acara dari hari pertama sampai hari terakhir. Jika ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Aku Dias. Dan aku Jocelyn, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.